Kali ini saya akan berangkat ke Turki bareng istri menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3. Ternyata Terminal 3 Cengkareng itu keren banget. Sangat berbeda dengan terminal-terminal yang lain. Bahkan bisa isi ulang air minum gratis. Saya check-in terlebih dahulu dan mempersiapkan semua dokumen untuk penerbangan ke Dubai. Pada saat itu juga saya bertemu kawan lama yang sudah lama sekali tidak bertemu. Setelah itu, saya masuk ke ruang tunggu Terminal 3 untuk penerbangan Emirates Economy Class. Di sela-sela itu, kami mempersiapkan dokumen untuk boarding ke pesawat dan telepon orang tua untuk berpamitan. Penerbangan ini menggunakan pesawat Boeing 777 atau 777 series 300 ER. Pesawatnya keren dan besar sekali. Ini pengalaman pertama saya naik pesawat sebesar ini. Penerbangan ini langsung ke Dubai dengan durasi flight kurang lebih sekitar 8 jaman. Saatnya kita boarding. Saatnya kita masuk ke pesawat. Kita akan terbang ke Dubai untuk transit ke Turki. Penerbangan ini menggunakan pesawat Boeing 777 300 ER. Pesawatnya ganteng dan besar sekali. Ramai sekali orang yang pergi ke luar negeri. Saya juga kaget ekspektasinya bakal ada kursi kosong karena tiket tidak terjual. Tetapi ekspektasi saya salah. Saya tidak melihat adanya kursi kosong. Saya jadi tahu ternyata orang Indonesia juga banyak yang bepergian ke luar negeri. Saya ambil kelas ekonomi dengan formasi 3-4-3 di kursinya. Kursinya cukup nyaman dengan kondisi tubuh saya yang tidak kecil dan tidak pendek atau sekitar 175 cm. Terdapat banyak hiburan di pesawat seperti film, musik, podcast, bahkan ada game yang lengkap dengan sticknya, sehingga membuat pengalaman terbang tidak membosankan walaupun durasi flight 8 jaman. Pertama, kita disuguhkan snack berupa kue coklat mousse, sandwich yang isinya telur dan minuman. Setelah itu baru mereka memberikan makanan utama, satu nampan yang terdapat banyak makanan di dalamnya, lengkap dengan dessertnya. Kata istri saya, makanan di Emirates tidak ada yang gagal alias enak semua. Sampailah saya ke Dubai. Transit sekitar 4 jaman sebelum terbang ke Turki. Ayo, kita lihat bandaranya. Akhirnya saya sampai Dubai bareng istri untuk transit sebelum langsung ke Turki. Saya turun dari pesawat setelah penerbangan panjang sekitar 8 jaman. Kita langsung disambut oleh bus untuk pindah terminal di Bandara Internasional Dubai. Saya kira udara di Dubai itu beda dengan normalnya wilayah di Indonesia. Ternyata sama saja. Kali aja ada bau-bau orang kaya gitu kan. Kami langsung masuk bandara dan melewati beberapa konter untuk transit. Bandaranya tidak terlalu ketat. Bahkan boleh bawa air lebih dari 100 ml ke dalam bandara tersebut. Bandaranya aneh karena berupa lorong panjang dan tidak ada pengeras suara untuk memberikan informasi penerbangan atau memanggil orang untuk masuk ke pesawat seperti bandara di Indonesia. Bayangkan saja, jika bandara tersibuk ini memberikan informasi pakai pengeras suara, akan sangat mengganggu sekali karena tidak ada habisnya. Mereka akan ngomong selama 24 jam untuk memberikan informasi karena saking sibuknya bandara tersebut. Bandara ini juga bisa check-in mandiri dan ganti kursi di pesawat. Tentu, jika masih tersedia ya. Kita juga bisa mandi di bandara, karena toiletnya menyediakan shower tempat mandi. Tidak banyak, tapi setiap toilet biasanya ada satu. Sebelum melanjutkan penerbangan, kita makan terlebih dahulu, karena istri sudah bawa bekal dari Indonesia, yaitu nasi timbel. Saatnya kita boarding ke pesawat berikutnya untuk terbang ke Turki. Kita akan naik pesawat Airbus A380. Pesawat komersil terbesar di dunia. Alhamdulillah. Hayu, kita intip di dalamnya seperti apa. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi, ama gezdirmem de gönlümü, gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi. Saatnya terbang ke Turki dari Dubai menggunakan pesawat Airbus A380, pesawat komersil terbesar di dunia. Seperti Emirates Economy Class lainnya, seatnya sama, hanya varian makanannya saja yang berbeda. Interiornya juga sama, lebarnya serasa sama dengan Boeing 777 300ER kemarin, tapi ini versi yang bertingkatnya karena Airbus 380. Karena ini penerbangan hanya 4-5 jam, jadi hanya dikasih satu set makanan berat, tidak ada snacknya.
Yang menarik adalah menu kali ini nasi dan ikan salmon, dan beberapa dessertnya. Sebenarnya kita dikasih daftar menu terlebih dahulu untuk memilih menu utama dan sebagai informasi detail makanan atau snack yang akan mereka sajikan. Setelah itu kami diberikan minuman penutup, boleh request teh, kopi, jus, minuman kaleng atau botol, serta ada minuman keras juga di sana. Tapi karena kita muslim, jadi tidak boleh ya. Ada pemandangan menarik di dalam pesawat, yaitu salah satu pramugaranya asyik bermain dengan salah satu bayi penumpang di penerbangan kami. Terlihat pramugaranya sangat ramah dan suka anak kecil jika dilihat dari gesturnya. Oh iya, Emirates sangat ramah untuk anak-anak karena ada servis tambahan selain makanan khusus anak kecil, juga ada berbagai macam hadiah yang bisa kita pilih dan difotoin juga sama krunya menggunakan kamera Polaroid. Akhirnya kami mendarat di Bandara Istanbul di bagian Eropa. Tadinya saya kira bersalju, taunya tidak ada, tapi cuacanya sangat cerah sekali. Waktu keluar dari pesawat belum terasa dingin, tetapi pas masuk ke area bandara baru mulai terasa dinginnya. Karena memang sedang musim dingin di Eropa. Hayu kita cobain transportasi bandaranya dan menuju ke hotel. Akhirnya kami sampai di Turki. Bandara Turki itu keren juga ya, tapi sayangnya saat ini wifi gratisnya hanya 1 jam doang. Cara mendapatkannya hanya gesek paspor saja, keluar deh berupa struk keterangan wifi. Kami lanjut keluar dari bandara. Tadinya mau naik metro agar lebih murah. Hanya 200 Turkish lira atau sekitar 10 ribuan jika dirupiahkan. Tapi karena ribet bawa banyak barang dan harus transit, jadinya kami naik bus bandara saja. Namanya Havaist Bus. Kalian bisa lihat di website detailnya seperti apa. Biayanya sekitar 204 Turkish lira atau sekitar 100 ribuan. Dan bayarnya harus pakai Istanbul Card seperti kartu Transjakarta atau card payment lainnya. Posisinya ada di sekitar pool Havaist Bus di bandara tersebut. Tidak jauh dari sana. Bayarnya bisa pakai ATM yang Visa Card, bukan yang GPN ya. Atau juga bisa pakai cash mata uang Turki. Kami naik Havaist Bus tersebut menuju Taksim, karena memang hotel kami di Taksim, jadi tidak jauh. Sampailah kami di hotel. Harga hotel sekitar 700 ribuan per malam. Tanpa breakfast, sama seperti hotel-hotel di Indonesia. Ada yang unik sebenarnya. Tidak hanya AC-nya saja yang menghangatkan, lantainya pun juga menghangatkan. Saya bingung kenapa bisa, apa materialnya khusus atau peralatan penghangat yang ditanam di dalamnya. Mungkin kalian ada yang tahu, tulis di komentar ya. Kami capek sebenarnya, tapi rasanya sayang jika dibawa tidur. Akhirnya, malamnya kami jalan-jalan keluar sekalian cari mesin top up Istanbul Card dan membeli SIM card lokal yaitu Turkcell. SIM card tersebut digunakan untuk internetan, karena tanpa internet kami bisa mampus di Turki. Mesin top up Istanbul Card ada di setiap stasiun transportasi umum, sedangkan SIM card tidak jadi kami beli karena rasanya mereka getok harga. Masa iya SIM card yang tidak sampai 100 GB data internetnya bisa sekitar 500 ribuan, bahkan ada yang jual lebih. Rasanya sih tidak masuk akal ya. Karena gak jadi, akhirnya kami balik ke hotel dan istirahat untuk perjalanan panjang eksplor Turki keesokan harinya. Ayo ikutin kami. Udahlah kita pulang aja lah. Nyari Turkcell masih mahal, jualannya sampai 500 ribu. Kita langsung aja ke hotel. Kami memilih penerbangan Emirates untuk pergi ke Turki bukan tidak beralasan sama sekali. Kami berharap ada penerbangan Indonesia yang langsung ke Turki. Setelah kami cari pada saat kami mau beli tiket pesawat tersebut, penerbangan langsung itu mahal banget dan itu belum tentu tersedia. Kami dapat tiket 10 juta lebih pulang pergi per orang. Jadi totalnya sekitar 20 jutaan. Mungkin ada yang beranggapan ini mahal untuk sekelas ekonomi. Tetapi mungkin ada juga yang bilang ini murah. Kami merasa lebih worth it saja. Kenapa? Karena kami sudah riset dan compare dengan penerbangan yang tersedia. Ada yang lebih murah, tetapi tidak ada bagasi, hanya bagasi cabin dan harus beli dulu dengan harga jutaan jika ditotalkan. Ada juga yang pakai bagasi, tapi tidak ada meal service di dalam pesawat. Bayangkan saja penerbangan 8 jam, tidak ada makanan atau snack. Nggak enak sih menurutku. Ada yang menyediakan semuanya, tapi tidak ada entertainment-nya. Bayangkan saja 8 jaman penerbangan, sebosan apa gitu loh di pesawat.
Di Emirates kami mendapatkan semuanya. Bagasi dari 25 kg hingga 30 kg. Cabinnya juga ada sekitar 7 kg. Ada entertainmentnya juga yang lengkap, bahkan kita bisa main game pakai stick. Mana pilihan gamenya juga banyak lagi. Ukuran kursi yang cukup buat saya yang tingginya sekitar 175 cm juga sebagai bahan pertimbangan saya. Serta pesawat yang digunakan juga sebagai salah satu pertimbangan yang lain. Saya cukup lama belajar soal pesawat terbang, jadi sedikit tahu tentang teknologi yang digunakan. Ya, pengetahuan dasar lah. Di Emirates, kami pakai pesawat Boeing 777 dan Airbus A380 yang super canggih. Pertimbangan seperti itulah yang membuat kami menjatuhkan pilihan untuk menggunakan Emirates ke Turki. Bagaimana dengan kalian? Mungkin ada pendapat yang berbeda? Tulis di komentar. Thank you. Ini hari kedua kami di Istanbul, Turki. Sepertinya video ini bakal panjang karena saya mau berbagi pengetahuan seputar perjalanan kami. Karena pada saat di sana kami tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu lebih informasi tempat yang kita kunjungi selama di Istanbul pada saat itu. Kita mulai jalan dari pagi banget. Sebenarnya sekarang sudah jam 8 tapi karena sedang musim dingin di Turki sehingga sunrise-nya di jam 8 lewat. Subuh saja di jam 7. Pertama kami langsung ke Taksim Square, semacam alun-alun Taksim gitulah. Taksim ini tempat wisata dan rekreasi utama yang terkenal dengan restoran, toko, dan hotelnya. Tempat ini dianggap sebagai jantung Istanbul modern, dengan stasiun pusat jaringan metro Istanbul. Lapangan Taksim juga merupakan lokasi monumen Republik yang dibuat oleh seniman asal Italia yaitu Pietro Canonica dan diresmikan pada tahun 1928.
Monumen ini memperingati ulang tahun kelima berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Monumen setinggi 11 meter ini menggambarkan para pendiri Republik Turki dengan penggambaran menonjol dari seorang panglima angkatan darat yang sekaligus merubah Turki menjadi republik serta menjadi presiden pertama pasca revolusi Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dan kalian orang Indonesia tidak asing dengan nama ini. Ada presiden kedua Turki yaitu İsmet İnönü dan menteri staf umum pertama Republik Turki yaitu Vevzi Çakmak. Monumen ini memiliki dua sisi. Sisi yang menghadap ke utara menggambarkan Atatürk dalam seragam militer selama Perang Kemerdekaan Turki. Sementara sisi yang menghadap ke selatan atau ke arah Jalan Istiqlal menggambarkan Atatürk dengan rekan-rekannya mengenakan pakaian barat modern. Sisi pertama melambangkan perannya sebagai panglima tertinggi militer dan sisi kedua melambangkan perannya sebagai negarawan. Ada juga negarawan Soviet Semyon Ivanovich Aralov, duta besar SFSR Rusia di Ankara selama Perang Kemerdekaan Turki. Dia adalah salah satu kelompok orang di belakang Atatürk. Sosoknya memakai topi dan berdiri di belakang İsmet İnönü di fasad selatan monumen. Selama Perang Kemerdekaan Turki dari 1919 hingga 1922. Karena ada bantuan Lenin, maka rasanya pantas Atatürk memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap agama dengan melarang dan memodifikasi ajaran agama untuk dipraktekkan oleh warga Turki. Karena Leninisme sangat mesra dengan Marxisme dan komunisme, sehingga bisa jadi ada ajarannya yang menyusup di dalam pikirannya. Kata Taksim berarti pembagian atau distribusi dalam bahasa Arab. Alun-alun Taksim pada awalnya merupakan titik tempat jalur air utama dari utara Istanbul dikumpulkan dan bercabang ke bagian lain kota sehingga muncullah namanya, yaitu Taksim. Penggunaan area ini ditetapkan oleh Sultan Mahmud I. Alun-alun ini mengambil namanya dari waduk batu era Ottoman yang terletak di sepanjang satu sisi alun-alun. Bangunan penting lain yang pernah berdiri di alun-alun ini adalah Barak Artileri Taksim, Taksim Kislasi pada abad ke-19, yang kemudian menjadi Stadion Taksim, tetapi dihancurkan pada tahun 1940 selama pekerjaan konstruksi sesuai dengan rencana arsitek dan perencanaan kota Prancis Henry Prost untuk lapangan Taksim dan Taman Taksim Gezi. Banyak peristiwa politik yang terjadi di lapangan Taksim tersebut. Salah satunya adalah peristiwa Minggu Berdarah pada tahun 1969. Sebanyak 150 demonstran bentrok antara demonstran kiri dan kanan. Mungkin ada yang tahu peristiwa lengkap atau peristiwa lainnya. Hayu kita diskusikan di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Ditulis ya. Thanks. Saya jadi semakin tertarik mencari lebih dalam informasi tentang Turki dan pemimpin-pemimpinnya. Salah satunya adalah presiden pertama mereka, yaitu Kemal Atatürk, dan kebijakan publik kontroversi apa yang pernah dirancang oleh mereka dan perjalanan hidupnya. Saya akan berbagi ke kalian, jadi videonya sedikit lebih panjang. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat kalian. Nama aslinya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kehidupan Atatürk telah menjadi subjek dari banyak penelitian. Atatürk mendirikan Republik Turki dan menjabat sebagai presidennya dari tahun 1923 hingga kematiannya pada tanggal 10 November 1938. Kehidupan pribadi Atatürk memiliki kontroversi, mulai dari tempat kelahirannya hingga nama lengkapnya yang benar. Rincian pernikahannya selalu menjadi subjek perdebatan. Keyakinan agamanya dibahas dalam kehidupan politik Turki baru-baru ini seperti protes Republik selama pemilihan presiden tahun 2007 yang lalu. Protes Republik adalah serangkaian demonstrasi massa damai di 5 tempat berbeda yang terjadi di Turki pada tahun 2007 dalam rangka mendukung prinsip sekularisme negara yang ketat. Aksi tersebut menuntut pengunduran diri Erdogan dan mempertahankan sekularisme negaranya. Atatürk memiliki nama Mustafa saat lahir. Mustafa yang artinya yang terpilih. Nama ini umum pada saat itu digunakan. Mustafa muda belajar di sekolah militer Salonika. Sekolah menengah pertama militer di Salonika, sekarang Tesalonika di Yunani modern.
di mana guru matematikanya Kapten Ushkyuplu Mustafa Sabri Bey memberinya nama tambahan Kemal, kesempurnaan. Itu artinya karena keunggulan akademis siswanya tersebut. Pada tanggal 27 November tahun 1911, Mustafa Kemal dipromosikan ke pangkat Binbashi, atau pangkat itu setara dengan pangkat mayor dalam tentara Turki modern. Dalam pangkat militer Ottoman, Bey adalah gelar umum yang diberikan kepada semua pangkat untuk Binbashi dan di atasnya. Selanjutnya dipanggil sebagai Mustafa Kemal Bey. Pada tanggal 1 April 1916, Mustafa Kemal dipromosikan ke pangkat Mirliva, setara dengan mayor jenderal saat ini. Dalam pangkat militer Ottoman, Pasha adalah gelar umum yang diberikan kepada semua pangkat di atas Mirliva. Dan sejak saat itu ia dipanggil sebagai Mustafa Kemal Pasha. Sedangkan nama Ataturk diambil dari nama keluarganya, sehingga namanya menjadi Mustafa Kemal Ataturk. Tetapi setelah dia mendapatkan identitas resmi kenegaraan semacam KTP, Mustafanya dihilangkan, yang tinggal hanya Kemal Ataturk. Mungkin Mustafa ada hubungannya dengan agama Islam sehingga itu membuat dia tidak nyaman menyandang nama yang berhubungan dengan agama karena mereka memilih untuk menjadi liberal pada saat itu. Ini adalah hari kedua kami di Turki. Setelah kami berkeliling dan foto-foto di Taksim atau alun-alun Taksim, saatnya kami mencari makanan tradisional di Turki ini yang sering dijual oleh orang Turki di pinggir jalan. Ya mungkin bisa dibilang semacam sarapan Turki lah, ala-ala kaki limanya gitu loh. Namanya adalah achma, tetapi bukan achma yang original. Kami membeli yang ada rasanya, pakai coklat gitu loh, tetapi bukan Nutella. Kata istri sih begitu. Jadi achma rasa coklat. Dan saya kaget sebenarnya karena rotinya itu keras banget. Enak sih dan mengenyangkan juga, tapi ya keras, nggak seperti roti-roti di Indonesia. Nah, jadi ini tadi habis beli achma, harganya 12 ribuan. Aku pilihnya yang pakai ini ya, coklat ya. Nutella. Iya Nutella gitu, tapi sebenarnya nggak Nutella asli sih, jadi kayak coklat aja. Kan asli itu. Bukan? Nah, Scam dong. nggak tahu. Nah terus tuh, aku nggak beli simit karena kalau simit itu dia lebih keras rotinya, kayak bagel keras gitu. Aku kurang suka. Nah kalau achma ini dia lebih tipikal yang roti lembut gitu. Tunjukin nasi bawang. Kenapa? Habis juga tuh. Enak. Sebenarnya ada banyak rasa, ada rasa keju, ada rasa stroberi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau beli roti yang original itu murah banget. Saya lupa harganya berapa. Tetapi kalau pakai rasa harganya 2 kali dari harga roti tersebut. Mahal, iya. Selaynya seharga roti gitu loh. Padahal selai doang, sedikit dioles-oles sedikit aja tapi mahal. Tapi nggak jadi masalah karena saya penasaran rasanya seperti apa. Terpaksa harus saya beli dan menikmati roti rasa Turki tersebut. Sebelum kita pergi ke Eyüp Sultan, yaitu masjidnya para sultan, dan ya banyaklah pokoknya. Itu akan kita bahas di video berikutnya. Apa pendapat kalian? Setelah main di alun-alun Taksim dan sarapan achma, roti khas Turki yang dijual gerobakan di sana, saatnya kami pindah ke tempat yang lain. Jadi tadi kita tuh turunnya di Eyüp Sultan halte, dan ternyata nemu masjid yang bagus banget. Tempat ini sangat bersejarah dan keren banget, yaitu Masjid Eyüp Sultan di distrik Eyüp, Istanbul, Turki. Komplek masjid ini mencakup sebuah makam dari sahabat Nabi Muhammad SAW, sang pembawa panji atau bendera umat muslim, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Masjid ini juga memainkan peran dalam upacara penobatan para sultan Ottoman yang baru. Bangunan ini sebagian besar dibangun dari batu putih dengan beberapa kolom dari marmer putih yang dilapisi kuningan dan beberapa dekorasi berlapis emas. Masjid ini memiliki 2 menara yang dibangun dengan gaya sebelumnya.
Sebuah pohon platanus tua berdiri di tengah halaman ini di atas panggung persegi panjang atau parterre dengan air mancur marmer barok di sudut-sudutnya. Platform ini dulunya adalah tempat para sultan Ottoman diikat dengan pedang Osman saat mereka naik tahta. Sebuah serambi lengkungan dan kubah mengelilingi 3 sisi halaman, mendahului pintu masuk ke masjid. Masjid ini dulunya merupakan pusat kompleks Kurliye atau kompleks masjid yang lebih besar, termasuk madrasah atau sekolah keagamaan, imaret atau dapur umum, dan hammam atau pemandian umum. Berikutnya kita akan main di sekitar wilayah Masjid Eyüp Sultan. Kawasan ini terdapat banyak kuburan dan ada tempat nongkrong keren juga di sekitar sini. Ikutin kami ya. Di review. Keren banget, keren. Dingin namanya. Setelah kami main di area Masjid Eyüp Sultan, saatnya kami pindah tempat. Tempat yang kami kunjungi adalah Pierre Loti, yaitu sebuah kafe yang terletak di atas bukit di area Eyüp Sultan. Posisinya sangat dekat dengan Masjid Eyüp Sultan tersebut. Yang kami tahu akses di kafe ini hanya menggunakan teleferik atau kereta kabel. Biayanya murah sekali, sekitar 20 Turkish lira atau sekitar 10.000 rupiah jika dirupiahkan. Teleferik ini salah satu transportasi umum di Istanbul, Turki. Bayarnya harus pakai kartu Istanbul Card atau seperti kartu Imani atau Transjakarta. Mungkin ada akses yang lain untuk ke kafe ini, tetapi kami kurang tahu. Yang kami tahu hanya menggunakan teleferik saja. Kafe keren yang bernama Pierre Loti ini diambil dari nama penulis Perancis ternama dan sekaligus sebagai anggota marinir Angkatan Laut. Katanya sih nama Pierre Loti ini didapatkan karena Pierre Loti tersebut dulu sering berkunjung ke kafe ini dan sangat cinta dengan Istanbul, Turki. Pierre Loti memiliki hubungan yang sangat erat dengan Turki, terutama dengan kota Istanbul. Dia sangat terkesan dengan keindahan dan kebudayaan kota tersebut. Pierre Loti pertama kali mengunjungi Istanbul pada tahun 1876 ketika dia berusia 26 tahun. Dia bergabung dengan kapal Prancis dan berlabuh di Istanbul dan kemudian memutuskan untuk tinggal di kota tersebut selama beberapa tahun. Karya-karya Pierre Loti yang berlatar di Turki seperti Aziyade dan Les Desenchantés sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari sastra orientalis. Karya-karyanya ini menggambarkan keindahan dan kebudayaan Turki dengan cara yang sangat romantis serta eksotis. Kafe ini menyuguhkan pemandangan panorama Golden Horn atau tanduk emas, yaitu berupa teluk, dan teluk itu bisa disaksikan di kafe Pierre Loti ini. Dan dulu Pierre Loti sering mengunjungi area ini juga untuk menyaksikan Golden Horn tersebut karena menurutnya teluk ini sangat indah, air laut yang jernih dan biru, serta dikelilingi oleh bukit-bukit yang lengkap dengan gedung-gedung dengan vibes Turki Istanbul. Karena kami sudah kenyang, sebelumnya kami makan beberapa roti-rotian Turki, ekmek dalam bahasa Turkinya, sehingga kami di Pierre Loti tidak membeli makanan berat, hanya nongkrong dan minum teh saja. Karena di Turki itu terkenal dengan minuman tehnya. Bahkan pemuda-pemuda Turki ketika di tongkrongan minumannya juga teh. Bahkan satu teko teh pun diminum sama mereka. Saking sukanya mereka dengan minum teh tawar. Teh tawar ya, bukan teh manis. Sepertinya menarik kalau kita cari tahu tentang Pierre Loti tersebut. Tetapi mungkin di video yang lain ya. Bagaimana menurut kalian? Sama kayak 10.000 kayak. Sekarang kita mau ke Sultan Ahmed naik tramway. Tram. Setelah main dan nongkrong di Pierre Loti, berikutnya kami mau makan dulu sebelum main di Museum Topkapi Palace atau Topkapi Palace Müzesi, atau ada yang bilang juga Topkapi Sarayı atau Istana Topkapi. Sekarang kita mau ke Sultan Ahmed naik tramway. Tram. Dari area Eyüp Sultan, kami memilih transportasi tram semacam kereta api memiliki rel khusus untuk beroperasi di dalam kota. Kami naik dari stasiun Eyüp Sultan teleferik menuju stasiun Eminönü. Tarifnya sama dengan teleferik, yaitu 20 Turkish lira atau sekitar 10 ribuan saja. Dan tetap menggunakan Istanbul Card ya, semacam uang elektronik seperti kartu Transjakarta di Jakarta. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan di Golden Horn atau tanduk emas.
berupa teluk lengkap dengan pegunungan dan bangunan-bangunan khas Turki. Sama seperti pemandangan di Cafe Pierre Loti sebelumnya, tapi versi lebih rendah ketinggiannya. Sampailah kami di Eminönü. Di area ini juga banyak destinasi wisata seperti Spice Bazaar, Yeni Cami atau Masjid Baru, dan sebagainya. Serta makanan khasnya yang berhubungan dengan ikan. Bahkan udara di sini sedikit bau amis dari ikan karena memang banyak pedagang yang menjual olahan ikan seperti kebab ikan dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada ATM Center, jadi kami ambil uang dulu deh pakai kartu Bank Indonesia. Setelah itu kami langsung menuju area Sultan Ahmet sambil cari makan siang mumpung satu arah ke arah Museum Topkapi. Kita turun di Gulhane Station dan berjalan kaki melihat kegiatan warga lokal Turki yang lengkap dengan gedung khas Turkinya. Karena kami kesulitan untuk menentukan restoran buat makan karena semuanya mahal banget. Semua makanan di Turki mahal banget. Akhirnya kami memilih satu restoran dan memesan makanan Turki berupa olahan daging. Saya lupa nama menunya apa. Yang penting olahan daging dan beberapa sayur, rempah, dan nasi kebuli. Tapi sebelum itu kami disuguhkan ekmek atau berupa roti bagel keras dan kering yang dimakan menggunakan sambal dan mayones. Ini free kata pihak restoran. Minumannya teh tawar. Setelah kami habiskan semua, kami juga diberikan 2 potong baklava gratis sebelum kami meninggalkan restoran tersebut. Setelah itu kami membayar. Menu ini sekitar 250 ribuan jika dirupiahkan. Saya lupa persisnya, tapi sekitar segitulah. Dan akhirnya saya paham kenapa harga makanan di Turki itu mahal banget. Karena memang pelayanannya yang bagus dan banyak toppingnya yang free. Ya rasanya itu tidak free sih, tapi dianggap free dengan harga yang mahal. Ya mungkin harga yang mahal tersebut juga termasuk makanan-makanan yang dianggap free tersebut mungkin saja. Tapi saya nggak tahu, pokoknya dihargai segitu dan kita dapat banyak. Menurut saya enak sih makanan Turki tersebut, walaupun rasanya asing di lidah, tapi kalau keseringan sepertinya mual juga ujung-ujungnya. Setelah perut kami terisi, saatnya kami pergi ke Museum Topkapi Palace atau Topkapi Palace Müzesi. Atau ada juga yang bilang Topkapi Sarai. Entah apapun itulah pokoknya istana Topkapi. Museum ini dulunya tempat tinggal Sultan Ottoman dan beberapa bawahannya untuk memimpin wilayah Turki saat itu. Kami ke sana berjalan kaki dari restoran tempat makan sembari melihat aktivitas warga lokal di jalanan yang kami lalui. Kami menemukan sebuah taman keren di area Sultan Ahmet namanya Gulhane Park. Kami mampir sebentar dan membeli simit yang original. Roti kaki 5 Turki yang dijual gerobakan dan ada di mana-mana. Harganya murah sekali. Rotinya keras dan kering. Yang membuat roti itu enak menurut saya karena ada wijennya. Kalau tanpa wijen sepertinya tidak mampu saya memakannya. Ya mungkin mampu tapi nggak habis. Di taman tersebut juga ada pengamen. Mereka sedang membawakan lagu Turki. Sepertinya lagu galau sih. Karena melihat dari gestur penyanyi serasa begitu. Benar gak sih ya? Saya nggak tahu ya, apa saya salah gitu loh, karena bahasa Turki. Setelah itu kami langsung ke Museum Topkapi. Areanya luas banget. Luasnya sekitar 7 hektar. Ramai sekali wisatawan yang main ke sini. Biaya masuknya mahal banget untuk turis mancanegara atau non-Turki. Biaya masuk sekitar 700 ribuan per orang. Kali 2 deh karena bareng istri. Sekitar 1,5 juta untuk masuk museum doang. Mahal banget kan? Gila itu emang. Tapi apa boleh buat? Sudah jauh-jauh dari Indonesia, masa nggak masuk ya kan ya? Banyak sekali peninggalan kejayaan Islam Sultan Ottoman di sini. Mulai dari lantai yang sudah maju ketika itu, gedung yang megah, rumah yang bagus, menara-menara yang menawan, tempat tinggal yang keren banget, jam yang canggih, kompas, penentu kiblat, ada kalkulator posisi bulan dan matahari, dan banyak peralatan tempur yang digunakan oleh Kekaisaran Ottoman kala itu. Setelah itu kami pindah ke gedung yang isinya semua model pakaian yang digunakan oleh orang Turki di era Kekaisaran Ottoman pada kala itu. Semua pakai baju yang serba tertutup dan sopan alias menutup aurat. Uniknya ada gamis yang isinya seperti bulu binatang yang digunakan ketika musim dingin untuk menghangatkan tubuh. Kami juga masuk ke gedung perpustakaan orang Ottoman zaman dulu yang dilengkapi beberapa statue untuk memperagakan orang Ottoman zaman dulu. Kami pindah ke area balkon dari istana Topkapi tersebut.
View-nya Masya Allah keren banget. Karena langsung area laut hitam dan Teluk Golden Horn serta pemukiman warga Turki di Asia. Bayangin ya sebagai sultan di sini terus ngelihat pemandangan di sini. Iya. Di sini juga ada tempat sholat, kecil tapi keren. Saya nggak kuat sama airnya ketika wudhu. Dingin banget, sumpah. Air paling dingin. Aku aja yang di hotel campur ya pakai panas. Kalau wudhu. So, ini masjidnya nggak terlalu rame karena memang orang Turki itu malas sholat kayaknya, jadi nggak terlalu rame masjidnya. Setelah itu kami masuk ke ruangan utama Sultan. Interiornya keren banget, nuansa Arabnya kerasa banget, serba emas dan dihiasi oleh lampu yang bagus-bagus. Saya nggak tahu ya zaman itu sudah ada lampu listrik seperti ini atau belum. Tetapi pokoknya pada saya masuk dan lihat ada lampu listrik seperti yang di video ini. Kita juga main di taman belakang istana. Namanya The Lion of King. Sejuk dan bagus. Nyaman banget untuk duduk-duduk santai bareng pasangan. Kalau punya pasangan, kalau jomblo ya sama burung gagak di sana. Kami juga ke area madrasahnya. Ada kolam kecil yang isinya banyak uang koin. Mungkin sebagai tempat memohon sesuatu, tapi dengan cara yang konyol. Karena mubazir koinnya. Padahal banyak banget. Coba dikumpulin kan bisa dibelanjain tuh. Mumpung di Turki serba mahal. View-nya juga keren karena letaknya sedikit di depan. Jadi view-nya Turki bagian Eropa. Seperti Galata Tower dan Tower Jembatan dan Laut Golden Horn atau Tanduk Emas dan sebagainya. Kalian juga bisa lihat di video ini. Setelah itu kami pindah ke suatu ruangan yang isinya dianggap sebagai barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Seperti sendal, sorban, rambut, gigi, kitab, Al-Quran, senjata, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget. Saya tidak tahu barang tersebut asli atau tidak, karena kalau misalkan asli mungkin ya, dan kalau palsu ya mungkin juga. Mustahil bahwa mereka mendapatkan barang-barang tersebut asli barang-barang dari Nabi kita. Dan posisinya di Turki lagi. Ya, Allahu a'lam. Setelah belajar tentang kejayaan Islam di Museum Topkapi Sarai atau Istana Topkapi, saatnya kita menyelami peradaban Islam sufistik yang terkenal dengan tarian sufinya. Dari sufi terkenal di dunia, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Orang Turki bilangnya Mevlana, kalau kita Maulana. Karena tempatnya dekat dengan Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru atau Blue Mosque. Kami memutuskan untuk jalan kaki saja karena sambil lihat kiri kanan aktivitas warga lokal dan turis di area tersebut. Perjalanan kami disuguhi dengan bangunan keren seperti Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru atau Blue Mosque yang lengkap dengan taman keren di depannya. Kami nonton pertunjukan Whirling Dervish atau tarian sufi atau tarian berputar Jalaluddin Rumi di sekitar Masjid Hagia Sophia di Jalan Alemdar CD. Ya, Alemdar CD lah tulisannya begitu. Sekarang kita mau lihat Whirling Dervish. Tadinya mau langsung saksikan di Konya saja, tempat tinggal Rumi itu sendiri. Tapi khawatir tidak sempat, akhirnya kami nonton di sekitar Istanbul saja. Walaupun tidak terlalu puas, tapi ya akhirnya kami nonton di sekitar Istanbul aja deh. Saya lupa biayanya, kalau tidak salah sih sekitar 150 ribuan. Karena saat itu yang nonton sedikit, jadi pertunjukannya diadakan indoor, bukan outdoor. Mereka juga menjelaskan asal mula dari tarian ini serta latar belakang singkat tentang Jalaluddin Rumi. Setelah itu dilanjutkan dengan musik pembuka dari para musisinya. Menurut saya yang paling keren adalah pemain serulingnya. Karena alunannya sedih sehingga rasanya kita punya banyak dosa dan perlu kita taubati agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru masuk penarinya. Mulai dari atraksi pembuka hingga ke tarian berputarnya dan penutup nantinya. Keren sih putaran selama itu, tapi mereka tidak pusing sama sekali. Amazing, Masya Allah, Tabarakallah. Jujur, acaranya sedikit membosankan sebenarnya. Tetapi saya cukup puas karena nonton dan lihat langsung tariannya di Turki. Bukan di Indonesia dan bukan di YouTube atau di video-video lainnya. Wilayah di mana ada Jalaluddin Rumi di negara tersebut. Walaupun Jalaluddin Rumi tinggalnya di Konya, tetapi Turki ya mewakilkan lah karena satu negara.
Mungkin tontonan pertama masih aman. Kalau tontonan kedua sepertinya kurang seru karena ya sedikit membosankan mungkin karena durasi pertunjukannya yang lama hingga 2 jam kali ya. Sehingga kita merasa bosan ketika menonton pertunjukan tersebut. Atau mungkin karena tidak terlalu ramai sehingga ngerasa bosan gitu loh ya. Kita nggak tahu. Tapi itulah yang kami rasakan. Nah, karena sudah malam dan dingin banget, kami memutuskan untuk pulang dan istirahat untuk perjalanan panjang esok harinya. Karena kita akan OTW ke Goreme atau Kapadosia malamnya, tapi paginya kita jalan-jalan dulu. Ikuti kami terus ya. Ini hari ketiga kami di Turki. Karena lapar banget, kami memutuskan untuk makan sesuatu. Kali ini saya dan istri maunya makan nasi, tapi nasi dengan gaya masakan Turki. Saya nggak tahu persis nama menunya apa, yang penting olahan nasi aja pokoknya. Kami cari makan di area Taksim karena daerah ini terkenal dengan wisata kulinernya karena banyak sekali yang jual makanan di jalanan ini. Jalan ini vibes-nya seperti Braga Bandung. Kami memilih rumah makan Balkan Lokatansi. Kata istri saya sih ini seperti wartegnya di kita karena memang konsepnya seperti warteg. Mereka menyiapkan banyak makanan di etalase mereka dan kita bisa lihat bentuk makanannya dan pilih makanan yang ingin kita makan. Kalau dari tampilan etalasenya sih sepertinya enak semua ya. Saya memilih olahan ayam berkuah. Ini bukan kuah kare ataupun kuah kaldu. Tapi ya kuah tomat. Ya kuah tomat. Ditambah dengan beberapa potong kentang di dalam paket ayam tersebut. Saya tidak tahu namanya apa. Awal memakannya cukup bisa diterima sama lidah sih, walaupun asing rasanya. Tapi kalau makannya kebanyakan sepertinya saya nggak kuat juga. Oh iya, saya makannya pakai nasi yang berwarna merah itu. Ekspektasinya rasa nasinya mirip dengan nasi goreng. Dan ternyata itu merah karena tomat, lagi-lagi tomat. Jadi ini nasi tomat, bukan nasi goreng. Tampilannya menggiurkan sih ya. Nah, sedangkan istri saya pilih olahan daging yang dilengkapi kuah kari hambar warna kuning. Ada potongan kentangnya juga di atasnya. Ini lebih enak daripada ayam yang saya pilih sebenarnya. Dan istri pakai nasi dengan campuran kacang-kacangan dan lagi-lagi nasi pilihan istri lebih enak daripada nasi pilihan saya. Semua pilihan istri lebih enak dari pilihan saya pokoknya. Saya ketipu dengan tampilannya yang sepertinya menggiurkan banget tapi hasilnya menurut saya kurang. Istri bilang kalau orang sini biasanya jarang makan pakai nasi. Makanya mereka berikan kentang yang banyak sebagai pengganti nasi. Tapi apa boleh buat? Lidah Indonesia memang tidak bisa bohong. Dan tidak bisa jauh-jauh dari nasi sebenarnya. Harganya tetap saja mahal. Tapi dibanding dengan makanan Turki yang lainnya, ini lebih murah sih. Tapi tetap aja mahal. Bisa 300 ribuan lebih totalnya. Awalnya cocok dikit. Tapi bikin enek dan meloyo atau mual gitulah. Ya susah diterima sih sebenarnya. Tapi
Kalau saya sih masih bisa dimakan lah. Setelah makan makanan Turki, kami mau cari tiket bus untuk pergi ke Goreme, Kapadosia. Atau Kapadokia orang bilangnya. Tadinya kami mau pesan online saja tiketnya, tetapi tidak bisa karena ada masalah dengan sistem debit di rekening kami, sehingga kami memutuskan untuk pergi ke agen-agen tiket bus di area Istanbul, Turki. Kami ke Goreme Kapadokia naik bus Kamil Coach nama bisnya. Perusahaan bus ini cukup terkenal di Turki seperti bus Pamukkale, Metro, dan sebagainya. Tujuannya pun beragam sebenarnya. Insya Allah untuk kalian yang ingin ke Turki dan bermain ke seluruh kota di Turki, pakai bus itu tujuannya ada semua. Sama seperti bus lainnya juga, ada semua. Sampailah kami di agen tiket. Karena orang Turki banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya kewalahan untuk memahami orang agen tiket tersebut. Karena saya pusing ya saya iya-iyakan aja deh. Begini kondisinya. Beyköy. 7:10 geçe Göreme. Buradan minibus shuttle 18:30 burada ol. Bu servis. Burada ol. Akhirnya saya pakai Google Translate untuk berkomunikasi dan order 2 tiket untuk ke Kapadokia di malam harinya. Itu pun kesulitan awalnya. Karena kita harus swipe bahasa Turki ke Indonesia atau Indonesia ke Turki. Ya cukup sulit lah. Dan alhamdulillah tiket sudah kami dapatkan untuk pergi ke Kapadosia malam ini. Harga tiketnya sekitar 700 ribuan untuk 2 orang. Mahal? Menurut saya sih masih biasa aja sih. Karena durasi perjalanannya 8 jam dengan harga tiket seperti itu sepertinya ya cocok aja gitu loh. Kami berangkat malam ini dan sampai di Goreme Kapadokia diperkirakan subuh atau paginya. Sehingga kami bisa menghemat biaya hotel 1 malam karena kami memilih untuk tidur di bis di perjalanan dan sampai-sampai sudah pagi deh. Sehingga kita tidak perlu order 1 malam hotel karena sudah hemat dengan mengambil perjalanan malam tadi. Tiket bus ke Goreme Kapadosia sudah kami beli dan berangkat malam ini. Kami masih ada waktu sekitar 6 jaman sebelum keberangkatan ke Kapadokia. Kami mau naik kapal dulu untuk main di Turki bagian Asia. Kami menyeberang menggunakan kapal. Kapal ini adalah transportasi umumnya orang Turki, sama dengan Transjakartanya di Jakarta. Tarifnya sama semua, yaitu hampir sekitar 10 ribuan, atau sekitar 20 Turkish lira di mata uang Turki. Metrobus, metro kereta, tramway, teleferik, kapal, funicular train, seperti kereta odong-odong gitu, semuanya hanya 10 ribu saja karena itu transportasi umum di Turki. Tapi bayarnya pakai Istanbul Card ya, seperti Transjakarta gitu, tidak bisa pakai kartu yang lain. Ada juga beberapa bisa menggunakan kartu debit atau kartu ATM kalian. Ngetap. Kami naik kapal dengan tujuan pelabuhan Uskudar dari pelabuhan Besiktas. Kami main di Uskudar, katanya suasana Natalnya sangat terasa di area tersebut. Mumpung besoknya Natalan kan ya, kapan lagi kan nyobain vibes Natal di Turki? Walaupun Uskudar itu berada di sisi Turki bagian Asia, tapi tetap saja suasana Eropanya sangat terasa ditambah dengan musim dingin pada saat itu. Jadi mantap full, kerasa banget vibes Natalnya. Ya seperti film-film gitulah. Pemandangan di tengah laut hitam itu Masya Allah keren banget. Karena bisa melihat Galata Tower, masjid-masjid yang keren di area sana, serta gedung-gedung yang keren luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lupa juga banyaknya kapal dan burung di sekitar kapal kami yang lalu lalang. Pulangnya kami naik kapal lagi. Karena kami harus balik lagi ke hotel buat ambil barang-barang sebelum OTW ke Goreme Kapadokia. Pulangnya kami naik odong-odong nanti. Karena kami berada di Besiktas, yaitu salah satu pelabuhan di Turki, kami harus jalan ke area Karakoy. Dan kami naik odong-odong untuk menuju ke Taksim kembali, karena memang hotel kami selama 2 malam di sekitaran Taksim. Kami balik karena mengambil barang-barang bawaan yang kami bawa sebelumnya. Karena kami menitipkan ke pihak hotel agar kami bisa jalan-jalan terlebih dahulu sebelum kami berangkat menuju Goreme Kapadokia. Sebenarnya ada transportasi yang lain, tapi kali ini kami mencoba pakai transportasi funicular
menuju Beyoğlu, semacam kereta bawah tanah yang bisa nanjak. Aura vintage-nya sangat terasa. Serasa di zaman Belanda gitu. Oh iya, kereta funikular ini melintasi area bawah Galata Tower sebenarnya. Ya, semacam kereta bawah tanah yang bergerak di area Galata Tower gitu teman-teman. Transportasi di Eropa itu sudah semaju ini ya zaman dulu. Oh iya, biayanya hanya 10 ribuan saja, sama seperti transportasi umum lainnya. Sampailah kami di Beyoğlu. Kami harus mencari odong-odong jadul di Turki. Odong-odong jadul ini termasuk tramvay di Turki, tapi versi jadul, lebih kecil dan hanya satu gerbong. Biayanya sama, 10 ribuan saja. Tapi keretanya lambat sekali. Memang didesain dengan kecepatan tersebut, kereta ini melintasi seluruh jalanan Taksim. Jadi kita bisa lihat sekeliling jalanan Taksim deh. Tujuan kereta ini ke alun-alun Taksim, tempat di mana hari pertama di Turki kami sudah buat video di area sana. Di Turki, transportasi umumnya sangat lengkap sekali dan saling integrasi dan terhubung dengan transportasi lainnya. Sehingga bisa jalan-jalan di seluruh area Istanbul dengan ongkos yang sangat murah dan lebih aman. Jika kalian tertarik, kami bisa buatkan video cara baca peta transportasi umum di Turki sebagai bentuk edukasi buat kalian yang ingin main ke Turki tetapi menggunakan transportasi umum. Ya, sebaiknya pakai transportasi umum sih, jangan taksi karena terlalu banyak scam di Istanbul atau di Turki tersebut. Sebelum kami berangkat menuju Goreme Kapadokia pakai bus umum, kami harus beli beberapa makanan yang bisa kita bawa ke bus dan sebagai bekal buat saya dan istri selama perjalanan. Karena durasi perjalanannya cukup panjang, sekitar 7 hingga 8 jaman. Kami membeli kebab Turki terlebih dahulu. Kebab ini cukup terkenal di Taksim. Namanya adalah Taksim Doner. Artinya mungkin kebab Taksim mungkin ya. Kebetulan sekali istri penasaran dengan rasanya. Kalau tidak salah ya segitu harganya, 70 ribuan. Isinya daging kambing, paprika, kentang, sayur, dan beberapa bumbu dan saus tomat. Ya, tomat lagi. Enak sebenarnya, tapi karena saya kurang suka dengan daging kambing yang bau sehingga saya kurang nyaman memakannya. Bagi yang tidak suka bau kambing, mending jangan beli ini karena bau kambingnya menurutku kuat sekali. Setelah itu, kami juga membeli simit, roti kaki lima Turki yang digunakan sebagai sarapan oleh orang Turki setiap paginya. Saya bingung juga entah sarapan, entah cemilan, entah apa gitu. Saya nggak tahu juga karena yang jual ini mau pagi, siang, sore selalu ada. Ya mungkin snacknya kali ya. Harganya sekitar 13 ribuan yang original atau 35 Turkish lira kala itu. Karena istri maunya yang ada rasa, jadi kami memilih rasa coklat dan keju. Karena kami mau beli dua. Harganya jadi 2 kali lipat. Yang tadinya 35 Turkish lira menjadi 70 Turkish lira. Atau sekitar 20 ribuan lah. Kami beli dua jadi 140 Turkish lira. Mahal sekali, cuma nambah selai doang gitu loh. Ya, itulah Turki. Mahal untuk makanan-makanannya. Juga membeli air minum dan airan lagi, yaitu yogurt cair dan asin di warung Maduranya Turki. Ya warungnya kemarin. Saya sangat suka dengan airan walaupun rasanya aneh karena airan itu yogurt cair yang asin dan sangat berbeda dengan yogurt di Indonesia. Tapi walaupun aneh menurut saya enak dan saya suka. Dan saatnya kami menuju terminal untuk pergi ke Goreme Kapadosia. Kami coba belanja di warung Maduranya orang Turki. Toko kelontong kali ya yang pas. Kita tidak tahu warung ini buka 24 jam atau tidak. Tapi sepertinya 24 jam ya karena konsepnya yang cukup unik. Bagian dalam sama dengan banyaknya warung di Indonesia. Yaitu makanan-makanan, yang kecil, snack dan sebagainya. Nah yang berbeda itu ada di sisi luar warung tersebut. Di bagian luar biasanya khusus untuk buah dan sayur serta beberapa air mineral dengan ukuran yang besar. Nah yang di luar ini sepertinya bisa saja diambil orang pada saat mereka lewat gitu kan. Karena barang dagangannya yang banyak di luar itu sehingga kami mengasumsikan bahwa warung tersebut bukanya 24 jam.
Karena mikirnya ya capek juga rasanya keluar masuk barang setiap hari gitu kan. Oh ya, cabenya di sini besar banget dan kelihatannya buah dan sayur-sayuran di sana itu segar-segar dan fresh ya. Mungkin karena cuacanya yang dingin kali ya. Kami mau nyobain beberapa jajanan Turki seperti ayran dan baklava sachet. Ayran itu adalah yogurt versi encer tapi lebih asin. Orang Turki makannya biasanya pakai nasi. Kalau saya sih nggak nyaman ya makan nasi pakai yogurt. Ya aneh gimana gitu. Tapi ya seperti itulah orang Turki. Baklava sachetnya cukup enak sih. Kata istri tidak terlalu manis. Sehingga kami berencana membawanya ke Indonesia pada saat kami pulang nanti. Kami juga mencoba mie instan di Turki. Indomie dan Indomie lokalnya buatan Turki. Indomie di Turki itu tidak seenak Indomie yang ada di Indonesia. Micinnya sedikit, jadi terasa lebih hambar saja dan bumbunya hanya cabai bubuk dan micin aja, tanpa adanya minyak penyedap seperti yang ada di Indonesia. Sepertinya sudah disesuaikan dengan kebiasaan orang lokal di sana kali ya. Sedangkan mie instan lokalnya lebih light saja, tapi tekstur mie-nya lebih bagus daripada Indomie. Tentu ini menurutku semua ya. Kalau kalian semua udah enek dan muak dengan pertomatan dan roti-rotian di Turki, boleh deh stok mie instan di hotel. Lumayan daripada tidak ada sama sekali ya kan? Kita coba baklavanya. Gimana enak? Tapi terlalu tebal ininya. Si namanya apa? Crackers apa nih? Pastry-nya ya. Terlalu tebal menurut aku. Kayaknya enak sih. Harganya berapa tadi tuh? Baklava palsu udah kayak krim gitu. Iya. 2000. Akhirnya. 10.000 rupiah. Saatnya kami OTW ke terminal dari hotel yang kami order di Taksim, Istanbul, Turki. Tadinya kami mau pakai transportasi umum saja karena kami khawatir kena scam taksi di Turki. Tapi istri tidak mau ribet, akhirnya kami pakai taksi deh. Dan ternyata benar, kami kena scam oleh taksi tersebut. Sampailah kami di terminal Istanbul, Turki atau Istanbul Otogar. Entah apa gitu, saya lupa namanya. Pokoknya ada otogar-otogarnya lah. Terminalnya kecil, tapi bagus dan rapi. Tidak terlalu ramai layaknya terminal kampung rambutan di Indonesia. Padahal ini 24 jam beroperasi, di mana 24 jam itu selalu ada bis yang keluar masuk terminal tersebut. WC di sini bayar ya, bayarnya lagi dan lagi pakai kartu Istanbul Card sekitar 10 Turkish lira atau 5 ribuan saja kalau nggak salah. Karena gerbang otomatis gitu, sehingga kita ngetap gerbangnya terbuka sendiri. Bus yang kami naiki adalah Camel Coach. Ongkosnya sekitar 700 ribuan untuk 2 orang. Kebanyakan busnya BMW di sini. Formasi seatnya VIP 2 dan 1. Dan kami selalu ambil dekat pintu masuk di tengah bis karena bis ini ada pintu di tengah bukan di belakang seperti kebanyakan bus di Indonesia. Kenapa kursi itu yang kami pilih? Karena kami bisa rebahan maksimal kursinya karena tidak ada orang di belakang kami sehingga kami bisa tidur nyenyak dengan sudut rebah yang menurut kami nyaman untuk tidur. Bus ini hanya berhenti 1 kali di rest area. Jalanan di sini mulus banget. Padahal bukan jalan tol, tapi rasanya seperti di tol yang sangat mulus sekali. Kalau di Indonesia mah udah berbayar ini jalan. Kalau di sini mah masih gratis, tis. Akhirnya kami sudah masuk Goreme Kapadosia. Terlihat dari bebatuan khas Kapadokia yang sudah terlihat. Sampailah kami di Goreme di pukul 7 pagi. Suhunya sangat ekstrim banget pagi itu. Sampai-sampai tangan saya kebas karena kedinginan. Tapi pada saat itu belum turun salju, tapi dinginnya udah Masya Allah luar biasa menurutku. Karena musim dingin jadi hujan terus di sana. Tapi sayangnya hujan tersebut tidak berubah menjadi salju. Padahal ingin lihat salju juga sih, walaupun dengan tanpa salju itu sudah membuat tangan saya kebas kedinginan. Pagi-pagi keret-keret koper. Sekarang kami berada di Goreme, Kapadokia. Kami berangkat pakai bus umum dari Istanbul, Turki ke Kapadokia Goreme. Full videonya ada di YouTube, link di bio. Kami sampai di Goreme itu pagi jam 7.
Dinginnya luar biasa. Sampai tangan saya kesemutan saking dinginnya daerah tersebut. Akhirnya kami ke hotel yang akan kami tempati. Padahal check-in-nya di jam 2. Kan pagi ini kami sudah menuju ke area hotel. Tapi nggak apa-apa. Nah, kami berniat mau menitipkan barang bawaan ke resepsionis hotel karena kami ikut tour yang sudah kami order via aplikasi. Namanya Red Tour. Lupa biayanya, tapi kalau tidak salah mah 500 ribuan kalau nggak salah. Apa 300 ribuan gitu, saya lupa. Sampailah kami di hotel. Hotel yang kami tempati itu adalah Hotel Goa dari Batu. Konsepnya seperti bebatuan goa layaknya seperti ciri khas Kapadokia ini sendiri. Nanti kami spill bagian dalam di video terpisah. Kalian juga bisa lihat lengkapnya di YouTube. Kami main di sekitar hotel dan melihat pemandangan sekitar yang Masya Allah keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sayangnya tidak ada salju saat itu. Padahal saya mah pengen lihat salju aslinya. Hotel ini sekitar 1.200.000-an per malam. Itu termasuk breakfast. Dan akhirnya kami ketemu sama pemilik hotel dan meminta izin untuk titip barang bawaan dan meminta buat check-in terlebih dahulu jika kamarnya sudah ada yang tersedia. Miliknya pun baik dan ramah banget. Mereka memberikan kami breakfast atau sarapan gratis pagi itu. Padahal jadwal breakfast kami keesokan harinya. Tapi ya alhamdulillah sekali, orang baik banyak rezeki. Kami makan makanan Turki. Mungkin ala-ala Kapadosia juga ya, terlalu paham sebenarnya. Dan di Istanbul saya tidak pernah mendapatkan gaya makan seperti ini. Semuanya enak banget. Pelayannya juga baik sekali dan ramah. Semua disuguhkan layaknya orang yang bayar buat breakfast. Padahal kami dikasih gratis pagi itu. Ada omelet, semua perkejuan. Oh ya, kejunya enak-enak menurut saya sih. Dan variannya juga banyak, teksturnya juga berbeda-beda satu sama lain. Pokoknya banyak makanan deh. Memang yang olahan daging tidak ada. Mungkin buat menekan biaya makan atau mungkin memang orang di sini kalau sarapannya seperti itu. Paling juara sih ada martabak telurnya. Walaupun ada omelet dan french fries juga di situ. Tapi martabak telurnya paling juara sih kataku. Nggak tahu namanya apa itu martabak telur. Pokoknya rasanya kayak martabak telur aja. Saatnya kami ikut tour di banyak area di Kapadosia Goreme. Sambil belajar banyak hal di sini. Setelah kita sarapan gratis yang diberikan oleh pihak hotel ke kami, saatnya kami ikut tour di Kapadokia. Namanya adalah Red Tour. Tour ini akan menjemput kita ke hotel kita masing-masing dan juga antar kembali setelah turnya selesai. Tujuan pertama kami adalah Pigeon Valley, di bagian Guver Sinlik Valley, atau Lembah Pigeon lah orang-orang bilangnya. Di sini tempat nongkrong dengan view rumah Goa Batu Kapadosia. Rumah tersebut dipahat sedemikian rupa agar menjadi beberapa ruangan untuk ditempati oleh warga-warga di sini dulunya. Ya, sampai sekarang masih ada sih sebenarnya. Setelah itu kami pindah ke Zelve Open Air Museum. Zelve adalah lembah terbuka dengan pemukiman gua yang besar. Daerah kecil ini memiliki banyak peninggalan yang dibuat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan umat Kristen di masa lalu dan tetap menjadi desa di Turki hingga tahun 1960-an. Saat ini Zelve menjadi museum terbuka yang sangat terbuka untuk umum. Pemandangannya ya biasa seperti bebatuan khasnya Kapadokia. Selanjutnya menjelajahi Lembah Devrand atau Lembah Imajinasi orang-orang bilangnya. Nah, lembah ini terkenal dengan formasi batuan surrealis yang menyerupai berbagai bentuk dan makhluk. Tempat ini luas banget. Kita harus hiking beberapa menit untuk explore setiap sudutnya. Banyak pemukiman yang sudah tidak ditempati di sini dulunya. Dan di sini juga ada masjid kecil. Ya mungkin sebagai tempat ibadah buat orang-orang sini. Saatnya pergi makan siang. Oh iya, makan siang ini sudah termasuk dalam paketnya di tour tersebut. Tapi sebelum sampai ke restoran, kami lihat bebatuan pinggir jalan, ada yang mirip unta, dan ada juga yang mirip orang ciuman, dan ada juga yang mirip tangan, dan banyak lah pokoknya. Tentu ini cocok logi semua. Kata guidance-nya sih, ini tempat spot foto yang sering digunakan oleh wisatawan luar negeri. Saatnya makan siang di Han Restaurant. Tentu ini bukan masakan Padang, tapi masakan Turki. Lagi dan lagi roti dan pertomatan duniawi. Semuanya bau tomat.
Kita sudah muak dengan makanan Turki sebenarnya. Bukan karena tidak enak sih, tapi memang kurang cocok kalau dimakan terus-terusan. Semua makanan terlihat enak, tapi pas dicoba rasanya biasa aja, bahkan asing di lidah, karena ya memang bukan orang Turki. Mungkin karena udah enek tadi kali ya, udah 5 hari makanan Turki terus di sini. Selanjutnya kami ke pengrajin keramik, namanya adalah Aldak Seramik. Seramik itu adalah bahasa Turkinya keramik. Lucunya, tempat ini adalah bukit yang dipahat menjadi ruang sehingga bisa dijadikan tempat tinggal atau gudang dan tempat produksi keramik-keramik ini. Ada keramik yang boleh difoto dan ada yang tidak boleh difoto sama sekali karena dianggap barang ini adalah barang penjualan yang rahasia. Karena bisa ditiru oleh produsen keramik lainnya. Di dalam juga ada pertunjukan cara membuat keramik yang diperagakan langsung oleh kru di Aldak Keramik tersebut. Tentu niat mereka adalah menjual keramik. Tetapi karena kami rempong bawa tas ke sana kemari, kami tidak membeli apa-apa di Aldak Keramik itu. Terakhir kami diajak ke Lembah Cinta, atau ada juga yang bilang Red Valley. Seperti biasa, isinya hanya bebatuan khas Kapadokia. Udah muak sih lihat batu ini seharian. Tapi memang view-nya luar biasa, Masya Allah, bagus banget. Ditambah udara yang dingin, hebat ya batunya bisa berbentuk seperti ini. Oh ya, batunya ini lunak, nggak keras, kayak kapur gitulah pokoknya. Saatnya kita pulang dan istirahat. Kebetulan saya dan istri belum istirahat sama sekali. Begitu subuh sudah sampai ke Kapadokia, kami langsung ikut retur seharian sampai sore. Kaki serasa mau patah dan lelah banget. Waktunya kita istirahat di kamar gua batu Kapadokia. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Perjalanan di lembah-lembah Kapadokia panjang banget hari ini. Saatnya kita istirahat di Hotel Gua Batu yang sudah kita order untuk 1 malam di Goreme, Kapadokia, Turki. Harganya 1.200.000. Itu sudah termasuk breakfast atau sarapan paginya buat besok tapi. Karena ketika kami check-in tadi, kami dipersilakan untuk ikut makan breakfast pagi itu. Padahal jadwal breakfast kami besoknya. Karena ini Hotel Gua Batu, sehingga konsep dan bentuk bangunannya ya ala-ala gua dengan warna bebatuan khas Kapadokia. Tentu bebatuan ini sudah tidak alami 100%. Ada beberapa bebatuan atau ruangan yang sudah dibuat tetapi dibuat persis menyerupai bebatuan atau gua. Tidak ada lemari di dalamnya, tapi batu yang dipahat menyerupai ruang tempat penyimpanan yang digunakan sebagai lemari. Hotel ini juga dilengkapi dengan AC penghangat. Ya kali AC hanya dingin doang. Bisa beku kita di dalamnya. Orang udah dingin kayak gitu di luarnya. Awalnya saya bingung cara pakai AC-nya. Karena emang nggak pernah kan kita pakai AC panas di Indonesia. WC-nya juga biasa layaknya beberapa hotel di Indonesia. Hanya saja dekat kloset ditambahkan penghangat di samping kita. Mungkin supaya kita enak nongkrong di WC gitu kali ya. Agar tetap hangat walaupun suhu sekitar sangat dingin. Oh iya, hotel ini juga dilengkapi dengan jacuzzi atau bathtub-nya. Bisa pemandian hangat dan pemandian dingin. Mungkin tidak semua kamar, tapi kami order yang ada bathtub-nya. Yang lucunya, bathtub ini view-nya mengarah keluar. Karena sudah terlalu capek, akhirnya kami tidur deh dari sore hingga besok pagi. Karena memang ya secapek itu, tidur di mobil, paginya retur. Jadi ya sore itu kita memilih untuk istirahat karena udah capeknya luar biasa. Ini adalah hari kelima kami di Turki. Sebelumnya sudah saya review singkat hotelnya, ada di video sebelumnya. Atau lengkapnya ada di YouTube kami, link di bio. Saatnya saya mandi dan berendam di jacuzzi atau bathtub. Bathtub ini bisa air panas dan bisa air dingin. Saya pakai sabun khusus buat berendam di air panas di bathtub ini. Setelah itu kami langsung berkemas untuk menikmati breakfast hotel. Kami kira makanannya beda dengan makanan yang kemarin, tetapi ternyata tidak. Makanannya sama saja. Tapi ya sudahlah. Yang penting makan tanpa ada lagi biaya tambahan.
untuk makan kita di Kapadokia. Kami makan makanan Turki gitu, mungkin ala-ala Kapadokia juga ya. Saya nggak terlalu paham sebenarnya, entah ini ala-ala Kapadokia atau memang seluruh wilayah Turki cara makannya seperti ini, saya nggak tahu. Semuanya enak banget. Pelayannya juga baik sekali. Semua disuguhkan layaknya restoran bintang 5. Ada omelet, roti bagel yang keras, perkejuan, ada juga berbagai macam saus manis dan asin pedas. Pokoknya banyak makanan deh. Memang olahan daging tidak ada. Mungkin buat menekan biaya makan atau mungkin memang orang di sini kalau sarapannya seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Yang paling juara sih ada martabak telurnya. Tapi breakfast kedua atau pagi ini tidak ada martabak telur tersebut. Sayang sekali, padahal itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Nah, karena tidak ada, jadi yang paling favorit kali ini adalah kentang dan omeletnya deh. Sebenarnya kami sudah muak dengan makanan Turki. Bahkan istri sampai mengeluh karena sudah enek lihat dan makan makanan Turki. Sehingga istri maunya makan nasi dengan cita rasa Indonesia, seperti makanan Sunda, Jawa, Padang, dan sebagainya. Udah kangen luar biasa sih, udah 5 hari soalnya makan beginian terus. Dan saat itu saya juga dapat hadiah dari istri. Kalau istri saya sedang dalam kondisi hamil karena tes pack positif garis 2, tapi sedikit samar. Alhamdulillah. Doakan ya teman-teman agar periode hamil istri aman dan lancar sampai persalinan ya brother and sister, dan lancarkan semua prosesnya hingga step-step berikutnya. Amin. Saatnya kami beres-beres untuk berangkat ke Konya pakai bus umum. Kita akan belajar tentang sufistik Maulana Jalaluddin Rumi di sana, karena memang beliau tinggal di Konya dan meninggal di sana. Perjalanan dari Kapadokia Turki ke Konya Turki 3 jaman. Kami pakai transportasi umum dengan ongkos sekitar 200 ribuan kalau tidak salah. Kami berangkat siang agar sorenya sampai. Kami bisa eksplor wilayah para sufi tersebut. Selama perjalanan, kami melihat pemandangan yang Masya Allah keren banget. Di sini kita bisa melihat Turki di dimensi yang lain. Sebelumnya dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, bangunan khas Eropa, dan sangat ramai sekali penduduknya. Tetapi perjalanan kami ini disuguhkan pemandangan perkampungan, banyak lahan pertanian dan perkebunan rumahan. Situasinya tidak sepadat Istanbul. Yang jelas selama saya di Turki, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Sesampainya kami di Konya, kami langsung masuk ke salah satu museum, namanya adalah Mevlana Müzesi atau Museum Maulana. Isinya ya Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Mevlana itu adalah bahasa Turki. Museum ini gratis, tidak seperti banyaknya museum di wilayah Turki lainnya. Mana mahal-mahal banget lagi museum yang lain tersebut. Nggak ngotak harganya. Tapi yang ini gratis, alhamdulillah. Museum ini dulunya sebagai tempat atau madrasah bagi santri-santrinya Jalaluddin Rumi. Bangunannya sama seperti kebanyakan arsitektur Ottoman Turki. Tapi ini adem sekali dan ditambahkan back sound dengan suling atau instrumen sufistik ala-ala Turki gitu. Museum ini menampilkan banyak ruangan yang isinya peninggalan dari Jalaluddin Rumi. Mulai dari perpustakaan, baju Jalaluddin Rumi, peralatan rumah tangga, tasbih yang gedenya, Masya Allah, gede banget pokoknya. Sorban, senjata, buku, dan masih banyak lagi. Semuanya didisplay di setiap ruangan agar kita bisa melihatnya. Semua peninggalan tersebut dilengkapi dengan papan informasi tentang barang peninggalan itu, tetapi pakai bahasa Inggris dan Turki ya. Di sini juga ada satu ruangan yang isinya banyak terdapat kuburan. Ada kuburan Jalaluddin Rumi juga di sini. Juga banyak terdapat kuburan lainnya. Mungkin itu kuburan murid-muridnya atau sahabatnya mungkin. Mungkin ada yang bilang begini, bid'ah, musyrik, dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas soal itu di video ini. Itu bisa kita bahas di video yang lain. Kita juga bisa pelajari tokoh-tokoh yang dikuburkan di sana.
Mungkin ini juga akan dibahas di video yang lain ya, karena tidak mungkin kita bahas semua tokoh-tokoh yang dikuburkan di sana dalam satu video ini. Video lengkap kami ada di YouTube, link di bio. Setelah eksplor Museum Sufi Besar Dunia Maulana Jalaluddin Rumi, kami sholat zuhur dan asyar terlebih dahulu di salah satu masjid di samping Museum Maulana tersebut. Masjidnya keren banget, Masya Allah. Ya seperti masjid-masjid Turki pada umumnya. Setelah sholat, saya duduk sejenak di sana. Tempat wudhunya berada di depan masjid dan airnya luar biasa dingin banget. Setelah sholat, saya duduk sejenak di sana. Saya melihat seorang wanita yang asyik berputar-putar bak tarian Whirling Dervishnya Maulana Jalaluddin Rumi di tengah-tengah masjid itu. Sepertinya dia bukan muslimah ya, tapi nggak tahulah, susah bedain muslimah dan yang bukan di Turki ini. Mungkin wanita tersebut merasakan kedamaian dan ketenangan bak Jalaluddin Rumi kali ya. Tetapi memang Jalaluddin Rumi sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan di kalangan orientalis barat sekalipun. Dan Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh yang menyelamatkan Islam dari stigma negatif karena ada ajaran cinta yang sedahsyat pikirannya Maulana Jalaluddin Rumi. Oleh karena itulah Jalaluddin Rumi terkenal dengan filsafat cintanya. Setelah itu kami mau makan terlebih dahulu. Lagi dan lagi restoran Turki, karena memang susah nyari restoran Indonesia di sana. Kali ini istri mau nasi katanya, karena sudah muak dengan roti-rotian. Tetapi saya tetap ambil roti karena roti ini ciri khasnya orang Konya, kata istri begitu. Dagingnya enak, rasanya seperti daging garang asem di Sunda. Tapi nasinya sedikit banget, mana harganya mahal lagi. Nggak ngotak. Di Turki makanannya memang terkenal mahal pada saat itu. Saya nggak tahu mungkin karena inflasi atau geopolitiknya Turki dengan Amerika kali, saya nggak tahu dah. Sedangkan rotinya juga enak. Saya suka dan tidak mual memakannya. Sebelum kami ke terminal buat lanjutin perjalanan ke Izmir, yaitu kota para filsuf barat Yunani, kami sholat Isya dan Maghrib dulu di masjid yang sama. Azannya enak banget. Seperti ini azannya. Dan tidak hanya azannya saja yang enak, irama imamnya pada saat membawakan sholat juga enak banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Orangnya lebih religius dan ramah-ramah. Karena perbedaan mazhab, gaya sholatnya sedikit berbeda seperti tanpa bismillah, tanpa zikir. Ini mirip orang Muhammadiyah dan Salafi kali ya. Tetapi azannya di tempat khusus di belakang di bagian atas. Ya, pengalaman baru buat saya, tapi sangat positif sekali. Setelah itu kami pergi ke terminal Konya untuk berangkat menuju Izmir, salah satu kota para filsuf Yunani Barat. Kami pakai taksi, drivernya ramah sekali dan sangat islami. Dia pun mengatakan bahwa argometer itu adalah halal way. Karena di Turki banyak sekali penipuan dari driver taksi. Menipu argometer sehingga penipuan tersebut dianggap menjadi haram way. Pengalaman yang paling baik selama di Turki menurutku adalah di Konya ini. Kalian harus mampir di Konya sih, saranku. Kami berangkat dari Konya, Turki pukul 11 malam pakai bis umum menuju kota Izmir, Turki. Salah satu kota para filsuf Yunani Barat dulunya. Perjalanan sekitar 6 jaman.
Sengaja ambil malam agar kami bisa hemat hotel 1 malam karena kami tidur di bis selama perjalanan. Kami sampai Izmir subuh. Kondisi hujan ringan. Di sini tidak sedingin Goreme ya. Di sini kami bingung transportasinya karena kami mau menghindari taksi karena khawatir kena scam lagi sama driver yang menipu kami ketika kami mendapat penipuan di Istanbul, Turki. Tetapi kami kesulitan. Ditambah bawa barang banyak, akhirnya kami pakai taksi lagi dan pastikan argonya aman dan buka Google Map untuk memonitor taksi yang nakal. Di Izmir bisa pakai transportasi umum, tapi harus buat kartu Izmir Card-nya terlebih dahulu. Kartu ini bisa didapatkan di beberapa tempat berupa stand yang menyediakan, tapi kami tidak beli karena kami hanya 1 malam di sana. Oh iya, seperti biasa, biayanya sama semua. Sampailah kami di hotel. Kami mau makan terlebih dahulu. Karena susah nyari makanan yang cocok di lidah kami, akhirnya kami membeli Indomie saja dan rebusan telur. Oh iya, hotel ini seharga 500 ribuan semalam tanpa breakfast. Hotelnya seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Karena hari ini sangat melelahkan. Bayangkan saja, bisa ke 3 kota dalam 1 hari. Capeknya seperti apa, ya kan? Capek banget coy. Akhirnya sore itu kami tertidur hingga malam. Saking capeknya. Malamnya kami keluar melihat sekeliling kota Izmir sambil mencari makan karena kebetulan malam itu adalah malam Natal. Kirain di Izmir ini euforia Natalnya luar biasa karena emang banyak orang Nasrani atau Kristen di sini. Karena sudah muak dengan makanan Turki, akhirnya kami pilih makanan fast food. Dia pro Israel sih, tapi apa boleh buat? Kepepet soalnya, darurat lah. Hanya ini yang paling aman di Turki, di lidah kami tentunya. Sudah muak dengan makanan Turki sebenarnya. Tapi ingat, jangan ditiru ya. Tetap kita melakukan boykot terhadap produk-produk yang pro dengan Israel, tetapi boykotlah semampunya dan usahakan bertambah boykot kalian. Ini hari ke-7 kami di Turki. Saat ini kami berada di Izmir, salah satu kota yang dulunya banyak filsuf yang beraktivitas di daerah ini karena memang bersebelahan dengan Yunani. Sehingga masyarakatnya sepertinya banyak yang beragama Kristen atau Nasrani di sini. Kami menginap di Palace Hotel atau ST945 Palace Hotel. Semalam 500 ribuan. Di Turki ini termasuk murah menurut saya. Walaupun di Indo jadi mahal karena sekelas hotel ini di Indonesia bisa di 200 hingga 300 ribuan. Hotel kami bukan di pinggir jalan, tapi aksesnya tergolong gampang. Karena sekitar sana terdapat banyak transportasi umum. Di sekitar hotel pun makanannya murah-murah banget. Selama perjalanan di Turki, baru di sinilah harga makanan paling murah dibanding dengan daerah yang lainnya. Tentu ini di Turki ya. Pagi ini kami mau cari makan terlebih dahulu. Istri tidak mau makan makanan Turki lagi. Maunya fast food yang aman di lidah orang Indonesia. Tapi pagi itu masih tutup. Akhirnya lagi dan lagi kami makan makanan Turki Lokatansi atau wartegnya Turki. Tapi kami tidak sempat mengambil gambar karena memang sudah lapar sekali sehingga kami tidak kepikiran buat nge-record video di sana. Setelah itu kami pergi ke situs kuno era Yunani. Namanya adalah Agora Smyrna. Tempat kuno yang terletak di Smyrna yang sekarang diganti menjadi Izmir, Turki. Awalnya dibangun oleh orang Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Agora ini hancur akibat gempa bumi pada tahun 178 Masehi. Kaisar Romawi Marcus Aurelius memerintahkan pembangunannya kembali. Penggalian dimulai pada tahun 1933. Pada tahun 2020, Agora Smyrna menjadi situs warisan dunia sementara sebagai bagian dari kota pelabuhan bersejarah Izmir. Terdapat banyak peninggalan Yunani kuno di Agora Smyrna tersebut. Di antaranya adalah Gerbang Fustina, Jalan Kuno, Stoa atau Serambi Utara atau yang disebut dengan Basilika, Stoa atau Serambi Barat, coretan, tiang-tiang Korintus, pemakaman Muslim era Ottoman. Nah, kemudian penemuan terbarunya adalah palung air berusia 2000 tahun yang masih berfungsi, menyoroti kemajuan teknik pada masa itu. Berikutnya adalah grafiti pada dinding basilika, diyakini sebagai teka-teki silang pertama di dunia.
Berikutnya adalah penggalian yang sedang berlangsung saat ini, difokuskan pada kuburan era Ottoman. Sebenarnya banyak situs kuno era Yunani dan Romawi di Izmir ini. Misalnya seperti Efesus, itu salah satunya, padahal masih banyak lagi. Tapi karena keterbatasan kami, sehingga kami ganti museum yang ada di Izmir saja. Padahal tadinya kami mau ke Efesus, tapi karena berbagai macam halangan, kami memutuskan untuk di kota Izmir saja. Tidak jadi ke Efesus, karena Efesus itu butuh waktu 1 jam lebih kalau tidak salah. Yang penting ada unsur Yunaninya. Karena saya penasaran, lihat ada unsur Yunani dengan mata kepala saya sendiri. Pegang dan merasakan secara langsung peninggalan-peninggalan Yunani tersebut. Mungkin lain kali masih bisa, insya Allah kalau ada kesempatan. Sorenya kami langsung cus ke Istanbul kembali karena mau prepare balik ke Indonesia. Karena 3 hari lagi kami harus terbang pulang ke Indonesia. Sore ini kami langsung ke Istanbul lagi. Karena memang kami hanya 1 hari di kota Izmir tersebut. Tadinya kami mau pakai transportasi umum agar lebih murah menuju ke terminal. Tetapi karena banyak barang bawaan sehingga kami memutuskan untuk naik taksi lagi ke terminal Izmir. Kebetulan sekali drivernya orang baik dan jujur. Karena di Turki banyak sekali driver taksi yang jahat dan suka menipu kita sebagai turis asing. Drivernya orang Bulgaria, tapi sudah jadi orang Turki dan agamanya pun Islam. Dan hebatnya beliau membela Palestina selama perjalanan kami. Dia mengeluarkan sumpah serapah terhadap Zionis Yahudi Israel. Salut sih, dan empatinya sangat tinggi ke orang Palestina. Mineşşeytanirracim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Big şeytan. Netanyahu, big shaitan. Big şeytan. Free Palestine. Keren banget, Masya Allah. Semoga bapaknya sehat terus. Sampailah kami di terminal Izmir. Seperti biasa, kami naik transportasi umum kembali. Nama busnya adalah Camel Coach. Selama di Turki, kami selalu pakai bus ini. Durasi perjalanan kami sekitar 5 hingga 6 jaman. Jadi kami sampai di Istanbul sekitar jam 11 malam. Selama perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan juga terdapat banyak kincir angin. Tentu kalau sudah malam ya hanya lampu-lampu aja yang kelihatan. Sampailah kami di Istanbul Otogar atau terminalnya Istanbul. Saat itu pukul 11 malam. Kami naik metro ke hotel. Hotel kami di Sultan Ahmed. Kami akan menginap 3 malam di sana. Hotelnya mahal menurutku. Sekitar 1 jutaan kalau tidak salah. Termasuk breakfast sih. Di Indo itu sudah sekelas Aston kayaknya ya. Sampailah kami di stasiun terdekat dengan hotel kami. Di Sultan Ahmed. Kami disuguhkan pemandangan Hagia Sophia dan Blue Mosque atau Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed. Di malam itu, bangunan masjid ditambah dengan lampu yang keren sehingga terlihat mewah banget. Keren, Masya Allah. Saatnya kami check-in untuk istirahat dari perjalanan panjang kami. Karena kami ke sana akhir tahun sehingga ornamen-ornamen Natal selalu ada di resepsionis hotel. Hotelnya lumayan sih kataku. Memang agak sempit, tapi nyaman sih. Interiornya seperti hotel-hotel di Indonesia. Hanya saja AC di sini berbeda dengan AC di Indonesia karena di sini ada mode panas dan mode dingin. Ya kali, Turki musim dingin, mode dingin doang. Beku kita. Hotel ini sangat dekat dengan Hagia Sophia, Blue Mosque, Basilica Sistine, dan wilayah bersejarah lainnya di sekitar Sultan Ahmed. Besok kita akan ke sana. Capek, Beb? Nanti kita istirahat ya. Ini hari ke-8 kami di Turki. 2 hari sebelum berangkat pulang ke negara kami tercinta Indonesia. Walaupun banyak koruptornya sih. Ya, banyak. Pagi ini kami mau explore banyak tempat di area Sultan Ahmed. Walaupun sebagian sudah kami explore di hari kedua kami di Turki. Videonya ada di YouTube ya, link di bio. Kami mau masuk ke Masjid Biru atau Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini persis di depan Masjid Hagia Sophia. Kami ke sana cukup jalan kaki saja karena memang hotel kami sangat dekat dengan Masjid Biru tersebut. Cuaca di Istanbul saat itu dingin sekali dan selalu hujan angin.
Padahal 2 hari kami di Istanbul, Turki ini, saat itu tidak ada hujan sama sekali alias ya ada matahari lah. Nah malah di hari ini tidak ada matahari sama sekali. Kami kira Blue Mosque ini ada saat Hagia Sophia. Ternyata tidak. Umurnya lebih muda dari Hagia Sophia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Sultan Ahmed. Masjid bersejarah ini adalah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid ini menarik banyak pengunjung wisatawan di seluruh mancanegara. Masjid ini dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616 atau pada masa pemerintahan Sultan Ahmed pertama. Bangunan masjid ini mencakup kuburan yang berisi makam Sultan Ahmed I, madrasah, dan rumah perawatan. Masjid ini dilapisi oleh ubin berwarna biru yang dilukis menggunakan tangan, dan pada malam hari masjid ini memancarkan warna biru saat lampu yang membingkai 5 kubah utama masjid, 6 menara, dan 8 kubah pendukung dinyalakan. Masjid ini terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia, masjid utama Istanbul sebelum dikalahkan oleh pembangunan masjid ini dan situs wisata populer lainnya. Kemudian bangunan masjid ini dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul. Kami menyempatkan foto-foto dan video di sekitar masjid. Oh iya, di masjid itu juga ada brosur atau selebaran yang isinya dakwah tentang Islam. Mungkin pengurus bermaksud agar wisatawan yang non-muslim yang datang ke masjid biru itu dapat membaca dan mengetahui tentang Islam karena terlalu banyak propaganda negatif terhadap Islam, apalagi di barat. Setelah itu kami masuk ke dalam masjid. Interiornya Masya Allah keren banget. Ornamennya pun terasa mewah sekali. Mewah sekali. Ramai turis yang masuk. Tetapi ada batas yang dibuat oleh pengurus. Batas untuk memisahkan area turis dan area untuk ibadah jika ada yang ingin sholat pada hari itu. Karena saya masih ada wudhu saat itu, saya menyempatkan sholat duha 2 rakaat di masjid tersebut. Masya Allah. Kapan lagi kan ya sholat di masjid keren bersejarah era Utsmani, era Ottoman, luar biasa. Setelah itu kami main di sekitar area Sultan Ahmed atau Fatih. Ada peninggalan Mesir kuno di sana. Setelah kami bermain di masjid bersejarah era Ottoman dan menyaksikan kemegahan dan kemewahan arsitektur interior dan eksteriornya, saatnya kami main di sekitar area masjid tersebut. Karena memang banyak sekali area bersejarah di sekitar Masjid Biru, seperti Hagia Sophia, Taman Bersejarah, dan Basilika Caesar, dan masih banyak lagi. Karena istri lapar, dan istri pengen beli jajanan Turki kaki 5 dulu, katanya. Dia pengen jagung rebus. Jagung tersebut sangat pas dimakan saat itu karena udara yang dingin banget. Angin yang kencang, serta hujan halus yang menyelimuti area tersebut. Tetapi tanpa didukung dengan cuaca pun, istri memang doyan jajan sih sebenarnya. Setelah itu kami melihat peninggalan kerajaan Mesir kuno atau peninggalan Fir'aunnya Mesir. Namanya adalah Obelisk Theodosius atau Monumen Paku Theodosius. Ini adalah obelisk Mesir kuno milik Fir'aun yang namanya adalah Thutmose III. Pada tahun 1479 hingga 1425 sebelum Masehi, yang pertama kali didirikan pada masa dinasti ke-18 Mesir. Obelisk ini didirikan kembali di Hippodrome Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai Ad Meidani atau Sultan Ahmed Meidani di kota modern Istanbul, Turki. Oleh Kaisar Romawi Theodosius I pada abad ke-4 Masehi. Obelisk ini pertama kali didirikan pada masa dinasti ke-18 oleh Fir'aun. Tentu ada makna dari setiap ukiran pada monumen paku peninggalan Fir'aun tersebut. Tapi kita bahas di video yang lain ya, karena akan panjang banget bahasannya kalau digabung dalam satu video ini. Di sekitar area ini juga ada Yilan Li Sutun atau kolom ular. Tiang ular atau tiang memutar.
Dalam monumen Yunani kuno yang terbuat dari perunggu yang menggambarkan 3 ular piton yang saling melilit terletak di Hippodrome juga. Dan ini bersebelahan dengan peninggalan Firaun tadi, yaitu Obelix Theodosius. Monumen berskala besar tertua dari periode klasik Istanbul yang bertahan hingga saat ini. Tiang perunggu yang 29 sambungannya masih ada hingga hari ini. Dibuat untuk memperingati kemenangan kota-kota Yunani yang bersatu melawan tentara Persia pada tahun 479 sebelum Masehi dan didirikan di kuil Apollo di Delphi. Dipercayai bahwa karya tersebut dibawa ke Istanbul oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 324. Dipercayai juga bahwa karya tersebut memiliki kekuatan magis untuk melindungi kota dari serangga dan reptil. Monumen tersebut hanya sekitar 5 meter saja yang bertahan hingga saat ini. Bagian atas dan bawah sudah rusak. Next, kita akan masuk ke Museum Basilica Cistern, tempat penyimpanan air bawah tanah kuno yang sangat besar sekali. Sekarang kita akan masuk ke Basilica Cistern atau Istana Bawah Tanah. Lokasinya dekat dengan Hagia Sophia, bahkan bersebelahan malahan. Sepertinya Istana Bawah Tanah ini nyambung dengan Hagia Sophia. Sepertinya ya. Tapi sayangnya tiket masuk buat turis asing seperti kami mahal banget. Gak ngotak sih harganya. Satu orang itu bisa di 400 ribuan. Kalau 2 orang ya jadi 800 ribuan sekelas museum ini. Ya tentu ini mahal banget sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kapan lagi ya kan? Basilica Cistern itu, istana bawah tanah, adalah yang terbesar dari beberapa ratus sistern kuno yang terletak di bawah kota Istanbul, Turki. Istana yang terletak 150 meter atau 490 kaki barat daya Hagia Sophia di semenanjung bersejarah Sarayburnu ini dibangun pada abad ke-6 pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinian. Sekarang, istana ini hanya diisi dengan sedikit air agar dapat diakses publik di dalam ruangan tersebut. Basilika ini dibangun pada zaman Romawi awal antara abad ke-3 dan ke-4 sebagai pusat komersial, hukum, dan seni. Basilika ini dibangun kembali oleh Illus setelah kebakaran pada tahun 476. Langit-langitnya ditopang oleh marmer yang terdiri dari 336 kolom marmer, masing-masing setinggi 9 meter, tersusun dalam 12 baris yang masing-masing terdiri dari 28 kolom dengan jarak 5 meter. Kepala kolom sebagian besar bergaya Ionia dan Korintus, kecuali beberapa kepala kolom Doria yang tidak memiliki ukiran. Salah satu kolom diukir dengan gambar timbul mata ayam, cabang miring, dan air mata, serta menyerupai kolom lengkungan kemenangan Theodosius di abad ke-4, yang didirikan di lapangan Forum Tauri yang sekarang menjadi lapangan Beyazid. 52 tangga anak batu menurun ke dalam tangki air yang dikelilingi oleh dinding bata tahan api setebal 4 meter dan dilapisi dengan mortar kedap air. Nah, sedangkan di sudut barat laut menggunakan kembali blok-blok yang diukir dengan wajah Medusa. Medusa ini adalah dewa yang rambutnya itu terdiri dari ular-ular yang banyak. Asal-usul 2 kepala tersebut tidak diketahui, meskipun diperkirakan bahwa mereka tidak ke tangki air setelah dikeluarkan dari sebuah bangunan dari periode Romawi akhir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka sebelumnya digunakan sebagai dasar kolom. Tradisi mengatakan bahwa blok-blok tersebut berorientasi ke samping dan terbalik untuk meniadakan kekuatan tatapan para Gorgon. Tentu ini adalah cerita para dewa di zaman Romawi dan Yunani. Banyak sejarahnya sebenarnya. Mungkin kita bahas juga di video terpisah agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Dan saat ini kami lapar banget. Kali ini saya tidak akan mau lagi makan makanan Turki karena muak dan mual membayangkannya saja. Kapoklah pokoknya. Saatnya kita makan makanan Indonesia di Turki.
Setelah kita main ke Istana Basilika atau Basilika Cistern atau tangki air bawah tanah era Ottoman, saatnya kita cari makan. Kali ini kita makan masakan Indonesia yang ada di Turki karena sudah kangen banget dengan makanan Indonesia. Gak hanya itu sih, sebenarnya sudah muak dengan makanan Turki, roti-rotian, dan pertomatan sebenarnya. Makanya harus cari makanan Indonesia pas saat itu. Ditambah istri udah enek dan muak dengan makanan Turki. Restoran Indonesia ini ada di Taksim, sangat dekat dengan alun-alun Taksim. Istri makan soto ayam dan saya makan ayam geprek. Topping tambahan kami adalah tahu goreng tepung isi atau mungkin bisa dibilang gehu lah. Memang ada yang kurang dengan rasanya, tapi ini jauh lebih baik dan jauh lebih aman dibandingkan dengan makanan Turki lainnya. Sotonya lumayan enak. Ayam gepreknya juga lumayan. Tapi sambal dan tepung crispy-nya agak sedikit asing sih sebenarnya. Tapi masih enak lah dan pas menurutku. Tahu gorengnya juga enak. Pokoknya pas dan mantap lah. Dan akhirnya kami bisa makan seenak makanan Indonesia lagi di Turki. Setelah itu kami mampir dulu ke supermarketnya Turki. Namanya adalah Sok Market gitulah. Tapi kami tidak sempat dokumentasi di sana. Berikutnya kami lanjut ke Spice Bazaar di Eminönü. Kami mau nyicil oleh-oleh yang akan kami bawa pulang ke Indonesia. Kami beli Turkish Delight dulu. Karena memang ini cukup terkenal di turis Turki untuk dijadikan oleh-oleh mereka. Harganya bervariasi, mulai dari 150, 100 hingga 300 ribuan per kilonya. Bisa juga dibungkus di box agar lebih keren packagingnya. Setelah itu istri juga membungkus lokum. Ini semacam yupinya orang Turki lah. Dan kita juga bisa cobain testernya di sini. Rasanya enak, tapi ini manis ya. Saya suka sih Turkish Delight ini, enak soalnya. Karena sudah malam, saatnya kita pulang ke hotel dan istirahat terlebih dahulu buat lanjut jalan besoknya. Karena besok bakal ada 1 hari lagi kita di Turki sebelum pulang ke Indonesia. Ini hari ke-9 kami di Turki, sebelum pulang ke Indonesia besoknya, karena memang kami hanya 10 hari saja di sini. Perjalanan kami di hari ini sangat panjang dan akan dibagi menjadi beberapa video. Lengkapnya ada di YouTube, link ada di bio. Pagi ini hujan, sama seperti kemarin. Nampaknya akan hujan lagi sampai malam. Kemarin saya lupa berbagi sarapan kami di hotel, tapi tidak apa-apa. Akan saya bagikan di video ini. Sebelumnya kami order hotel ditambah dengan breakfast ala masakan Turki gitu. Kenapa pakai breakfast? Karena mengurangi biaya makan kami selama di Turki. Karena harga makan di Turki mahal sekali. Kami makan makanan Turki lagi, tapi tidak ada daging. Protein hewaninya ada di telur saja. Sisanya ya roti dan dessert serta ada buah-buahan juga saat itu. Kali ini kami berencana main ke Grand Bazarnya Turki. Ini adalah bazar besar yang ada di Istanbul, Turki. Bazar ini adalah pasar yang tertutup yang terbesar dan tertua di dunia. Meliputi 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko. Yang dapat menarik pengunjung sebanyak 250.000 sampai 400.000 setiap harinya. Pada tahun 2014, bazar ini tercatat sebagai tempat wisata nomor 1 terbanyak dikunjungi di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung tahunan sekitar 91.250.000 orang per tahun itu. Kami di sana mencari sejadah dan mainan kunci sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia. Tentu yang cari istri karena saya laki-laki jadi malas aja nyari gitu kan. Jadi istri aja yang cari. Setelah itu kami mau belanja di pusat grosirnya Turki. Kami sudah sampai di sana sih sebenarnya. Tapi malah tidak jadi karena tidak tahu aksesnya. Kasihan sama istri saya yang kehujanan saat itu. Akhirnya kami balik lagi ke pusat kota dan pindah ke tempat wisata yang lain. Sambil ajak istri makan dan jajan di sana. Dan tujuan ini sebenarnya mendadak. Tapi istri pengen ke sana, yaitu Galata Tower, sebuah ikon di Turki atau di Istanbul yang terkenal sekali. Ayo kita ke sana.
Saatnya kami pergi ke area Galata Tower Turki di Istanbul. Kami memilih jalan kaki karena ingin melihat aktivitas orang-orang di sana. Sampailah kami di Galata Tower. Ternyata area sini ramai sekali. Padahal tempatnya biasa aja ya menurutku. Hanya saja ini sebagai salah satu ikon Turki makanya jadi rame. Banyak sekali yang jualan di sini. Kali ini istri mau makan cheesecake. Kata istri sih cheesecake ini sangat terkenal di sini. Istri order satu dan minumannya teh tawar. Karena memang orang Turki suka minum teh tawar. Kata istri sih enak. Tapi kata saya ya biasa aja. Nggak ada ciri khas yang membedakan dengan cheesecake lainnya. Karena memang saya nggak peduli dengan rasa, yang penting enak, alhamdulillah sudah selesai makan, tutup gitu loh. Sederhana itu kalau saya mah. Setelah itu kami menyempatkan untuk foto dan video Galata Tower tersebut. Kami tidak masuk ke tower itu karena rame banget. Bisa buang-buang waktu. Karena waktu kami terbatas saat itu. Ditambah ini adalah detik-detik terakhir kami sebelum kami terbang ke Indonesia. Galata Tower adalah sebuah menara Genoa abad pertengahan di bagian Galata, distrik Beyoklu, Istanbul, Turki. Dibangun sebagai menara pengawas di titik tertinggi tembok Galata yang sebagian besar telah dihancurkan. Menara ini sekarang menjadi ruang pameran dan museum, serta simbol Beyoklu dan Istanbul. Setelah itu kami mampir ke supermarketnya orang Turki. Mungkin kayak Borma, Jogja gitulah pokoknya. Kami belanja banyak karena sekalian buat oleh-oleh yang akan kami bawa ke Indonesia. Lumayan lengkap dan banyak. Tentu kebanyakan ini adalah makanan-makanan Turki semua. Tapi ada Indomie sih di sini sebenarnya. Keren ya Indomie ini. Setelah itu kami mau balik ke hotel. Dan kami pulang melewati Jalan Taksim kembali. Di sela-sela itu istri melihat toko parfum. Ini adalah toko parfum terkenal di Turki. Dan istri membeli satu parfum yang menurut dia itu enak banget karena parfum Turki banget lah pokoknya. Karena setiap kami jalan-jalan keluar, istri mencium parfum yang enak banget yang dipakai oleh orang-orang Turki tersebut. Oleh karena itu istri menjadi pengen beli juga. Nah setelah itu kami balik ke hotel dan prepare untuk pulang ke Indonesia besok sorenya. Seperti biasa tuh, Hagia Sophia. Ini Blue Mosque. Tuh. Kita mau beli beberapa makanan buat persiapan di bandara nanti siang. Ini hari terakhir kami di Turki. Karena kami akan balik ke Indonesia. Sudah cukuplah 10 hari di Turki. Penerbangan kami pukul 3 sore. Sebelum itu kami breakfast dulu di hotel dan siap-siap berkemas barang bawaan serta beberes dan mandi. Kami ke pick-up point Havaisbas menggunakan metro terlebih dahulu. Polanya sama seperti saat kita berangkat ke Turki 10 hari yang lalu. Kami naik Havaisbas menuju bandara, bayarnya 100.000. Ingat harus pakai Istanbul Card, tidak bisa pakai yang lain. Perjalanan sekitar 1 jaman menuju Istanbul Airport. Sampailah kami di bandara. Bandara ini unik. Kita harus bayar sementara troli dan uang tersebut akan dikembalikan jika troli tersebut kita kembalikan ke tempat trolinya. Kalau tidak ya uangnya lenyap dan akan dimanfaatkan atau diambil oleh orang-orang yang mengembalikan troli kita itu. Oh iya, sebelum kami OTW ke bandara, kami menyempatkan bungkus makanan Indonesia untuk kami makan di perjalanan dan saat transit di Dubai. Karena makanan orang sana tidak cocok di lidah kami, plus mahal banget lagi. Bayangin saja, sudah tidak cocok di lidah kami dan kami sudah muak, plus mahal. Mending mahal tapi makanan Indonesia. Sama seperti kami berangkat 10 hari yang lalu. Kami naik pesawat komersil terbesar di dunia dari maskapai Emirates lagi. Pesawatnya adalah Airbus A380. Pesawatnya bertingkat. Durasi perjalanan sekitar 5 jaman. Seperti biasa, penerbangan ini dilengkapi dengan entertainment, hiburan seperti musik, podcast, TV, movie, informasi, dan ada game juga. Kami sampai malam di Dubai. Kita transit 6 jaman. Kita memilih duduk di kursi yang bisa rebahan agar bisa rebahan maksimal dan tidur sejenak.
sambil melepas penat. Oh iya, Menara Turki sangat ketat ya, tapi konyol sih. Nanti kita bahas di video yang lain aja. Kami sampai Dubai itu tengah malam, dan pesawat kami berikutnya ada di pagi. Setelah itu datanglah waktu kami untuk terbang ke Indonesia. Tadinya hampir salah gerbang sih, tapi alhamdulillah karena saya sangat aware, jadi semua berjalan dengan baik. Penerbangan dari Dubai ke Indonesia menggunakan pesawat Boeing 777-300ER. Sama lagi pada saat kami berangkat kemarin 10 hari yang lalu. Seperti biasa, kami disuguhkan makanan ringan terlebih dahulu, setelah itu baru main course atau makanan utamanya. Ya, makanan berat lah supaya kami kenyang. Sampailah kami di Indonesia. Sudah kangen rasanya dengan Indonesia, apalagi dengan makanan dan jajanannya. Kami sampai sore dan langsung ke Bogor. Nggak langsung juga sih, kami mampir dulu ke salah satu mie ayam favorit kami dan kami makan mie ayam dulu di sana. Sampai rumah itu malam maghrib gitulah. Perjalanan yang sangat melelahkan. Terima kasih yang telah menonton. Ini video terakhir tentang perjalanan kami selama di Turki. Next, mungkin video informasi dan edukasi perihal Turki dan sejarah-sejarahnya. Semoga bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi suatu saat sama istri dan anak. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Amin.